pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Komplotan pencuri rumah kosong di Kepulauan Yapen diringkus polisi. Harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke tembus Rp200.000 per kilogram. Capaian vaksinasi Papua terendah se-Indonesia, Dinkes gencarkan vaksinasi berhadiah minyak goreng. Polisi meringkus komplotan pencuri di sejumlah lokasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Keenam pencuri itu membobol toko bangunan di Jalan Muhammad Yamin, Serui. Polisi awalnya menangkap 4 orang dan kembali menangkap 2 orang. Polisi juga menyita barang bukti berupa TV, pengeras suara, dan genset. Informasi yang sudah didapatkan, kemudian tim bergerak untuk melakukan penyelidikan. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 1x24 jam, masih pada tanggal 4 itu juga, kita berhasil menangkap 4 orang pelaku. Ya, 4 orang pelaku dengan inisial JSW, kemudian RAN, kemudian AHM, dan terakhir berinisial KK. Jadi ada 4 orang pelaku yang setelah dilakukan pendalaman penyelidikan, kita dapat memastikan bahwa mereka lah pelakunya. Dari hasil penangkapan yang sudah dilakukan pengembangan, pengambilan keterangan, serta melakukan penelusuran barang bukti. Sesuai dengan yang dilaporkan korban tadi, akhirnya tim berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang sudah rekan-rekan bisa lihat di hadapan kita ini. 6 pencuri itu terancam hukuman 7 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Yapen, Papua. Seorang pengedar sabu diringkus petugas BNN Mimika di rumah kontrakannya di distrik Wania, Mimika, Sabtu lalu. Iwan ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. BNN menyita 37 bungkus sabu-sabu siap edar yang disembunyikan Iwan di belakang halaman rumahnya. 7 bungkus sabu dikemas di dalam bungkus rokok dan disembunyikan pelaku di dalam kompor gas. Sementara 3 bungkus lainnya disembunyikan Iwan di dalam tanah. Kepala BNN Mimika Kompol Mursaling mengatakan Iwan sudah diincar sejak pekan lalu, sehingga ketika dia baru tiba dari Makassar langsung dibekuk petugas. Pengembangan dari malam Jumat, yaitu jam 00. Nah, kemudian ditemukan 4 dari Iwan yang bernama Iwan. Hasil pengembangan itulah kita kembangkan bahwa bukan saja Iwan saja, tetapi ada salah satu rekan yang bernama Awal, yaitu memiliki, menguasai dan menyimpan dan menanam, sebagaimana kita ketahui bersama, ada yang disimpan di bawah kompor gas yang merekrina itu, sembunyikan. Kemudian ada juga yang ditanam di dalam tanah ini, begitu. Nah, selanjutnya ini yang diduga tersangka kita akan bawa ke BNN Kabupaten Mimika untuk melakukan proses penyidikan dan pengembangan. Ada 2 minggu kita targetkan, ya, dengan Iwan dengan Awal. Pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Mimika guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. BNN saat ini masih memburu salah satu pelaku lain berinisial AL. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pasca banjir yang menggenangi 2 distrik, yaitu distrik Snopi dan distrik Selemakai di Kabupaten Tambrau, warga mendapat bantuan berupa bahan makanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Bantuan berupa bahan makanan sebanyak 500 paket langsung dibagikan kepada warga yang rumahnya terdampak banjir. Banjir merendam jalan dan permukiman, namun bencana banjir tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Meski kondisi jalur yang sulit menuju lokasi bencana banjir, penyaluran bantuan berlangsung aman. Saat ini banjir di distrik Snopi dan Selamakai telah surut. Topan melaporkan dari Tambrau, Papua Barat. Ratusan sepeda motor terjaring razia polisi karena pengemudi tidak menggunakan helm, bahkan sebagian pengendara tidak memiliki surat-surat kendaraan. Razia yang dilakukan selama setengah jam tersebut berhasil menjaring 100 kendaraan. Dalam razia ini polisi juga tidak menemukan senjata tajam maupun narkotika. Kepolisian menghimbau warga, terutama pengendara, agar tertib berlalu lintas serta memastikan kondisi motor, knalpot, kaca spion, dan selalu menggunakan helm demi keselamatan pengendara. Untuk menekan upaya-upaya atau Kamtibmas untuk supaya kondusif, kami laksanakan penilangan di tempat karena yang kami bilang atau yang kami lakukan upaya kepolisian adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Ya, kami melihat akhir-akhir ini tingkat kepatuhan masyarakat agak menurun. Banyaknya laka lantas juga salah satu faktor, makanya kami dari Polres Mimika melaksanakan giat preventif ini. Ya, diharapkan kepada masyarakat untuk terkait dengan sebagai pengguna lalu lintas jalan raya, tolong patuhi saja peraturan lalu lintas, sehingga kalau di jalan raya memakai helm, surat-surat lengkap, dan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan kendaraan itu sendiri, sesuai dengan prosedur kendaraan itu sendiri. Itu rekan-rekan dari Kodim untuk lihat hari ini. Ratusan kendaraan yang terjaring dibawa ke Mapolres untuk didata. Razia kendaraan ini dilakukan di 2 lokasi berbeda selain di Jalan Budi Utomo, juga di Jalan Kuam Kilama. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Pedagang terpaksa mendatangkan cabai berukuran kecil dan besar dari luar Kabupaten Merauke karena pasokan cabai jenis ini kurang. Akibatnya harga cabai di Pasar Rawamanggu menjadi mahal. Pedagang mengatakan terpaksa menaikkan harga cabai karena mereka membeli dari luar Merauke dan diangkut menggunakan pesawat. Lombok kecilnya sekarang dijual berapa, Ibu? Lombok kecilnya 180 ya? 180. 180. Kemarin sempat dijual berapa kemarin? 200 bisa. 200. Lancar setelah ada kiriman masuk, hancur semua harga. Memang dari mana didatangkan ini Lombok? Didatangkan dari Wamena juga? Jayapura, Kak. Kalau 130. 130 ya. Kalau Lombok besarnya berapa, Bu, sekarang? Lombok besarnya 100. 100. Lombok keritingnya? Sama Ya, 100 juga. Kalau tomat sekarang berapa, Ibu, tomat? Tomat 25-30. 25-30. Itu turun ya? Iya, turun. Tadinya berapa, Memang? 50-40. Nah, ini kan menjelang puasa, Ibu. Kira-kira harga-harga ini masih akan naik atau gimana? Kurang tahu ya, Pak. Harga Merauke seperti itu, naik turun. Naik turun ya. Namun tidak semua harga bahan makanan di Pasar Rawamanggu naik. Tomat misalnya yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Pedagang juga memprediksi semakin dekat bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar ini akan naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga minyak goreng di Merauke hingga saat ini masih tetap tinggi, yakni Rp22.000 per liter. Namun menurut pedagang yang lebih miris, stok minyak goreng saat ini mulai menipis. Pedagang di Pasar Rawamanggu pesimistis stok minyak goreng bertambah. Mereka kecewa dan berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi persoalan minyak goreng di Merauke. Untuk harga satu ininya, Kalau bimoli 1 liter masih 22. 22, Yang 2 liter masih 42. 42 ya. Kalau yang 5 liter kosong sama sekali. Kosong sama sekali ya. Tapi untuk sementara stok kita banyak. Nggak ada stok. Nggak ada. Kosong. Jadi sama menipis sekali. ya. Nah, ini kira-kira kalau untuk bulan Ramadan ini cukup enggak stoknya nih? Aduh, tidak tahu saya agen-agennya ini kita tidak tahu sudah dari Sudah agen. sulit ya. Tapi kalau daya beli masyarakat bagaimana?
Ya masih begitu ya, masih biasa-biasa. Masih biasa-biasa saja ya. Rencana ada sini untuk para pedagang bagaimana untuk sekarang ini? Dia kasihan sih karena ya minyaknya kan minta yang disubsidi tapi belum diantar-antar. Belum antar-antar ya? Belum dibagi. Belum dibagi ya? Kendati demikian, warga Merauke masih tetap membeli minyak goreng walaupun harganya mahal karena sudah menjadi kebutuhan pokok. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bandara Rendani Manokwari menerapkan aturan perjalanan baru bagi penumpang setelah menerima surat edaran dari Kementerian Perhubungan Sabtu lalu. Kebijakan baru tersebut mewajibkan calon penumpang perjalanan domestik untuk menyertakan surat tes PCR dan swab antigen. Sedangkan penumpang yang telah divaksin dosis kedua tidak lagi diharuskan tes PCR maupun swab antigen. Selain itu, penumpang juga wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi kepada petugas di bandara. Jadi perubahan terkait dengan perjalanan penumpang dalam negeri, PPDN dalam negeri yang signifikan. Jadi ada tiga kriteria. Yang pertama, perubahan terkait dengan penumpang yang sudah vaksin pertama itu tetap masih diwajibkan untuk PCR yang berlaku 3 hari dan swab antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Yang kedua, penumpang atau calon penumpang yang sudah vaksin 2 kali atau booster itu tidak perlu lagi PCR maupun swab antigen. Yang ketiga, penumpang yang di bawah umur 6 tahun itu wajib didampingi oleh yang sudah tadi, yang selaku penumpang nomor 1, nomor 2 tadi. Tapi kalau penumpang yang di bawah 6 tahun dia tidak berlaku aturan itu. Jadi karena yang 6 tahun ke bawah kan belum boleh divaksin. Tapi di atas 6 tahun dia wajib sama dengan seperti perlakuan orang dewasa. Kalau misalkan memang baru sekali, dia harus PCR dan antigen, tapi kalau sudah 2 kali tidak perlu lagi PCR antigen. Jadi aturan itulah yang signifikan perubahan. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai melandai nih. Pandemi ini mungkin dalam waktu depan mungkin lebih baik lagi. Meski tidak wajib, para penumpang yang melakukan perjalanan domestik tetap menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dinkes Papua terus menggencarkan vaksinasi massal untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Bumi Cendrawasih. Capaian vaksinasi di Papua masih di bawah 50%. Untuk menarik warga, Dinas Kesehatan memberi hadiah minyak goreng bagi warga yang divaksin. Vaksinasi digelar di kantor Dinas Kesehatan Papua Sabtu lalu. Ribuan warga antri untuk mendapatkan vaksin. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Papua Dr. Aaron Rumainu mengatakan, pihaknya menargetkan 1.000 orang untuk divaksin agar terbentuk kekebalan kelompok. Ini kita vaksin kan untuk sisi kesehatan, tapi minyak goreng kan untuk sisi ekonomi, apalagi kan mau bulan puasa tuh, dan memang minyak goreng kan susah. Jadi kita 2 cara, kesehatan dapat, ekonomi juga dapat. Ekonomi artinya mengurangi beban tuh. Karena mau bulan puasa, minyak goreng juga susah. Ya. Ini antusias masyarakat yang datang ini sangat banyak sekali, dok. Iya, hari pertama kan sepi, hari kedua demo, hari ketiga mulai rame, hari keempat rame sekali. Sudah nggak, Pak? Sampai berapa vial yang disiapkan oleh Dinkes untuk? Wah, sebanyak-banyaknya. Tapi hari ini tidak tahu, mungkin masih cukup. Berapa banyak? Kami targetkan, saya pikir hari ini 200 orang, tapi mungkin lebih nih hari ini. Tapi 200 orang ya. Tapi cukup vaksin. Kita ajakan kepada masyarakat untuk ya, yang belum vaksin 1, 2, mari vaksin. Yang belum booster, mari booster. Tidak usah takut, vaksin aman untuk kita semua. Untuk minyak goreng disiapkan berapa ton? Minyak goreng sebanyak-banyaknya, 1.000 lah. 1.000 ya, liter. 1.000 untuk 1.000 orang. 1.000 orang. Ya. Rata-rata 4 liter. Kalau enggak pakai beras premium 5 kilo. Tokoh agama juga meminta vaksinasi berhadiah ini terus dilakukan agar target vaksinasi bisa tercapai. Kita menjadi warga negara yang sehat, warga negara yang betul-betul terhindar dari akibat virus COVID-19
dari berbagai varian yang sudah merajalela. Jadi kita bersyukur, saya sendiri ini sudah menjadi vaksin yang ketiga. Saya senang. Nah, mendapat perhatian lagi, yaitu kita diberi minyak goreng gratis. Nah, ini menjadi daya tarik lagi untuk membuat masyarakat antusias ingin divaksin, baik yang sudah vaksin pertama untuk yang kedua mau yang ketiga. Jadi kita sangat bersyukur. Kita beri jempol untuk pemerintah kita, baik pemerintah Papua, baik Kota Jayapura, bahkan pemerintah Indonesia. Ajakan-ajakan kepada masyarakat yang belum vaksin. Oleh karena itu, saya mengajak kepada masyarakat kita yang ada di tanah Papua, jangan sia-siakan kesempatan ini. Momen ini sangat penting. Lebih dari sekedar kita dapat minyak goreng, tapi untuk kesehatan kita. Mari berlomba-lomba selagi ada kesempatan. Capaian vaksinasi di Papua baru mencapai 31% atau 800.000 warga yang sudah divaksin dari target 2,5 juta orang. Rendahnya capaian vaksinasi di Papua disebabkan karena masih banyak warga di pedalaman yang takut dan belum percaya efektivitas vaksin. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 1.500 bibit bakau ditanam petugas Bandara Deo Sorong bersama warga sekitar Sabtu lalu. Penanaman bakau ini sebagai bentuk kepedulian lingkungan bandara sehingga tidak terjadi abrasi. Kepala Bandara Domine Edward Osok Sorong, Cece Tarya berharap warga sekitar bandara peduli dengan lingkungan sehingga tanaman bakau ini bisa dijaga. Dikerjakan oleh masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan. Kenapa? Dimungkinkan bahwa di saat pandemi COVID ini ekonominya terganggu dan sebagainya sehingga menjadi kesulitan. Nah, pemerintah ada menitipkan alokasi anggaran untuk PEN, namun tidak di seluruh instansi. Nah, kebetulan di tempat kita di Bandara Deo ada ketitipan dana untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan padat karya dimaksud, di mana melibatkan masyarakat, warga di sekitar bandar udara, siapa saja mereka yang ditunjuk oleh RT-nya atau lurahnya yang dianggap perlu mendapatkan satu perhatian dalam rangka mungkin bisa mendapatkan perolehan upah, gitu kan? Nah, bentuk kerjaannya apa? Hari ini kita akan melakukan kegiatan penanaman mangrove sebanyak 1.500 pohon, yang dimana penanaman mangrove ini juga sudah kita lakukan tahun yang lalu juga. Tahun yang lalu alhamdulillah sudah tercapai di 5.000 pohon. Lokasinya ada di balik tembok talut penahan dini penahan ombak untuk ke wilayah bandara kita. Nah, pesertanya ada tadi, masyarakatnya ada rekomendasi daripada RT dan lurah. Penanaman bakau rutin digelar Bandara Deo Sorong karena melihat kawasan bandara yang semakin hari terdampak abrasi air laut. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Puluhan narapidana di Lembaga Permasyarakatan Merauke mengikuti pelatihan bengkel las di Aula Bapa Sabtu lalu. Puluhan napi yang mendapat pelatihan diutamakan orang asli Papua dan telah memiliki kartu tanda penduduk. Setiap tahun Balai Permasyarakatan Merauke memang mempunyai program untuk warga binaan. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk warga binaan sehingga bisa digunakan saat mereka bebas nanti. Yang mengikuti pelatihan kali ini yang utamakan pertama persyaratan dari LLK adalah mereka mempunyai NIK. Nah, karena mereka harus dikasih masuk di sistem atau untuk mereka mendapat sertifikat begitu dari LLK. Jadi yang kami pilih adalah mereka yang mempunyai NIK, kartu keluarga dan KTP begitu, KTP. Bu, kalau untuk antusias dari narapidana bagaimana Bu antusiasnya mengikuti kegiatan? Warga binaan pertama mereka sangat senang sekali kalau diadakan kegiatan kemandirian atau keterampilan kerja, karena sebelumnya kami sudah 2021 kami 2 kali melakukan sama pengelasan juga. Kesan dan pesan mereka saat itu mereka ingin maksudnya lebih banyak kegiatan-kegiatan seperti ini, pertama untuk mengisi waktunya mereka, kedua juga
untuk menambah keterampilannya mereka. Apabila mereka keluar, ya mereka bisa mencari pekerjaan ataupun membuka lapangan kerja untuk mereka sendiri seperti itu. Selama mengikuti pelatihan, narapidana wajib menerapkan prokes COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.